Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Cahyono MSI dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indra Dia Kusuma. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang reaksi eliminasi E2 pembuatan propilena. Dengan anggota kelompok, Devi Vianisa Olivia, Inka Anggraini, Ainul Faidah, Indra Dia Kusuma, serta Wilujeng Sesa Putri Ashari. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Devi Vianisa Olivia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Propilena merupakan senyawa alkena yang biasa disebut propena dan strukturnya terdiri dari 3 C dan 6 atom H yang ditandai dengan satu ikatan rangkap 2. Propilena bersifat sebagai zat radikal. Tujuan dari percobaan pembuatan propilena yaitu membuat gugus fungsional alkena dengan cara eliminasi. Prinsip percobaan dari pembuatan propilena yaitu membuat gugus fungsional alkena dengan cara eliminasi alkohol dalam suasana asam. Karakteristik atau sifat khusus dari propilena yaitu senyawa ini sangat reaktif. Kereaktifan ini terletak pada ikatan rangkap 2. Pada ikatan rangkap 2 ini terjadi proses penggabungan beberapa molekul sejenis dari propilena menjadi molekul yang lebih besar. Salah satu cara pembuatan senyawa alkena seperti propilena adalah melalui reaksi eliminasi alkohol. Dalam reaksi eliminasi, alkohol kehilangan satu molekul H2O, sehingga reaksi ini biasa dinamakan dengan reaksi dehidrasi alkohol. Pada senyawa alkohol terdapat gugus OH yang dapat dieliminasi hingga terbentuk alkena. Next. Selanjutnya yaitu manfaat dari propilena. Propilena merupakan senyawa organik yang banyak digunakan sebagai dasar pembuatan polipropena, yaitu sebagai bahan dasar pembuatan produk plastik. Kemudian propilena, yaitu pada akrionitrile, digunakan sebagai bahan serat sintesis dan gas racun bagi serangga. Propilena oksida digunakan sebagai bahan sintesis kimia dan pelarut nitroselulosa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Inka Anggraini. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme reaksi. Untuk mekanisme reaksinya diawali oleh penguraian katalis asam, yaitu reaksinya H2O plus H2SO4 menjadi OSO3H plus 3H+. Kemudian, untuk proses pembentukan propilena, pada tahap 1 terjadi protonasi dan lepasnya air. Untuk mekanismenya, yaitu dari alkohol 2-propanol yang dipanaskan dengan adanya asam kuat, sehingga akan terlepas molekul air yang disebut dengan dehidrasi. Kemudian selanjutnya pada tahap 2 yaitu lepasnya H+, di mana lepasnya H+, dari dehidrasi membentuk ikatan rangkap 2 yaitu alkena. Alkena di sini yaitu propilena. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan reaksi identifikasi propilena, di mana menghasilkan warna coklat setelah bereaksi dengan KMNO4. Untuk kineteka reaksinya, adapun laju reaksi E2 pada reaksi pembentukan propilena melalui reaksi eliminasi adalah V sama dengan K kali konsentrasi C3H7 kali konsentrasi OH. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ainul. Secara kimia, dalam eliminasi E2 biasanya terjadi ketika Y dan X-nya adalah anti. Nah, di sini di dalam sel screen-nya itu terdapat antiperiplanar di mana kebanyakan molekul dapat mengadopsi konformasi lebih mudah. Selanjutnya untuk periplanar sendiri itu eclipse. Next. Next.
Kemudian untuk optimasi spesi reaksi pada tahap 1 keadaan awal, di sini kelompok kami menghasilkan optimasi sebesar minus 18807,64516 kilokalori per mol dengan single point itu minus 18804,45782 kilokalori per mol. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra. Selanjutnya yaitu tahap 1 keadaan protonasi. Bisa dilihat pada gambar. Di sini kami mendapatkan energi dari optimasi single point sebesar minus 18512,27313 kilokalori per mol, serta energi optimasi sebesar minus 18561,19958 kilokalori per mol. Yang kedua yaitu tahap 1 keadaan karbokation. Untuk molekulnya bisa dilihat pada gambar. Di sini kami mendapatkan energi single point sebesar minus 10839,23922 kilokalori per mol, serta energi optimasi sebesar minus 10883,6608 kilokalori per mol. Selanjutnya, yaitu tahap 2. Untuk molekulnya bisa dilihat pada layar. Di sini kami mendapatkan energi single point sebesar minus 10839,23922 kilokalori per mol, serta energi optimasi sebesar minus 10883,6608 kilokalori per mol. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tahap 2 transisi, seperti dilihat gambar molekulnya pada layar. Kemudian untuk energi optimasi single point sebesar minus 10716,39166 kilokalori per mol. Kemudian untuk energi optimasi geometri sebesar minus 10731,1650234 kilokalori per mol. Next. Kemudian tahap 2 akhir dapat dilihat bentuk molekulnya pada layar. Lalu energi optimasi single point sebesar minus 10750,61109 kilokalori per mol. Lalu untuk energi optimasi geometri sebesar minus 104,472 mol. Next. Selanjutnya yaitu diagram energi. Ini adalah diagram energi optimasi single point. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut. Kemudian untuk ini rinciannya itu pada reaksi tahap 1 awal dengan energi optimasi single point sebesar minus 18804,45782 kilokalori per mol. Lalu ada tahap 1 protonasi dengan energi optimasi single point sebesar minus 18512,27313 kilokalori per mol. Lalu ada tahap 1 karbokation sebesar minus 10839,23922 kilokalori per mol. Lalu tahap 2 awal yaitu dengan energi optimasi single point sebesar minus 10839,23922 kilokalori per mol. Kemudian ada tahap 2 transisi sebesar minus 10716,3916 sebesar minus 10 kilomol. Next. Selanjutnya ada diagram energi optimasi geometri. Dapat dilihat diagram energinya sebagai berikut. Kemudian untuk tahapan reaksinya pertama itu ada tahap 1 awal dengan energi optimasi geometri yaitu
minus 18807,64516 kilokalori per mol. Kemudian tahap 1 protonasi dengan energi optimasi geometri sebesar minus 18561,19952 kilokalori per mol. Kemudian tahap 1 karbokation dengan energi optimasi geometri sebesar minus 10883,660008 kilokalori per mol. Kemudian tahap 2 dengan energi optimasi geometri sebesar minus 10883,6608 kilokalori per mol. Kemudian tahap transisi dengan energi optimasi geometri sebesar minus 10716,39116 kilokalori per mol. Dan tahap 2 akhir dengan energi optimasi geometri sebesar minus 10754,05472 kilokalori per mol. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk penyusunan pembuatan presentasi pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.